sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar materi matematika untuk SMP kelas 7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, yang mana operasi pada aljabar dengan sub penjumlahan dan pengurangan. Apakah adik-adik sudah siap semua? Jika sudah siap, mari saksikan bersama. Tetap jaga kesehatan agar kita tetap belajar dengan kondisi yang semangat. Selamat menyaksikan dan salam sehat. Kita masuk yang pertama. Sebelum kita masuk, coba kita ingat kembali materi berikut. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, 2 dikurangi 3 negatif 1. 7 ditambah negatif 5 2. 5 ditambah negatif 5 berapa adik-adik? Iya, 0. Negatif 3 ditambah negatif 5 dikurang 5 negatif 13. Ya adik-adik. Kemudian 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan ya 0 ya adik-adik. Baik, sudah ingat semua ya materi tentang operasi, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat ini. Sekarang kita masuk kepada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis. Pertama, untuk penjumlahan suku-suku sejenis dapat dilakukan jika suku-suku tersebut memiliki variabelnya sama, pangkatnya dari variabelnya juga sama. Sebenarnya untuk pengurangan juga sama seperti ini ya, tapi nanti akan saya berikan perbedaan, maksudnya saya berikan agak berbeda agar ada variasinya. Tapi operasi penjumlahan dan pengurangan itu dalam aljabar ini sama saja, hanya tanda operasinya yang berbeda dan caranya. Kalau penjumlahan ya berarti ditambah, kalau pengurangan berarti dikurang. Kita masuk ke contoh soal yang ke-1. Jaya memiliki 12 kotak berisi kelereng merah dan 23 kotak berisi kelereng hijau. Keesokan harinya, Jaya membeli 5 kotak berisi kelereng merah dan 11 kotak berisi kelereng hijau. Kita akan membuat bentuk aljabarnya dan kita akan operasi dalam bentuk aljabar. Tapi sebelum itu kita akan mengoperasikan dengan logika kita dalam berpikir kita tanpa menggunakan aljabar dulu. Oke, kita tuliskan. Tadi Jaya memiliki 12 kotak berisi kelereng dan 23 kotak berisi hijau. Kemudian membeli 5 kotak berisi kelereng merah dan 11 kotak berisi hijau. Yang ditanyakan adalah total kelereng yang dimiliki, sehingga kita tinggal penjumlahkan saja ya. Jadi 12 kotak berisi kelereng merah ya kita jumlahkan dengan 5 kotak yang berisi kelereng merah. Hasilnya 17 kotak berisi kelereng merah. Kemudian untuk 23 kotak berisi kelereng hijau ditambah dengan 11 kotak berisi kelereng hijau. Hasilnya 23 ditambah 11 34. Berarti totalnya 17 kotak berisi kelereng merah dan 34 kotak berisi kelereng hijau. Ini kita
jumlahkan sesuai dengan apa yang kita tahu dengan logika kita. Sekarang kita akan mengkaitkannya dengan bentuk aljabar. Ketika kotak berisi kelereng merah itu kan tidak tahu ya ada berapa kelereng, maka kita simbolkan M. Untuk kotak berisi kelereng hijau kita belum tahu isi di kotak ya kelereng hijau itu ada berapa, kita belum tahu, jadi kita simbolkan dengan H. Sehingga apa yang diketahui tadi, 12 Jaya memiliki 12 kotak berisi kelereng merah, berarti 12M, dan 23 kotak berisi kelereng hijau, berarti 23H. Kemudian membeli lagi, kalau membeli lagi itu berarti kan ditambah 5 kotak berisi kelereng merah, berarti 5M, ditambah 11 kotak berisi kelereng hijau, berarti 11H. Nah, di sini saya berikan tanda kurung ini untuk pemisahnya, karena ini adalah satu yang kedua, ini yang pertama tadi ya. Jaya membeli ini, kemudian membeli lagi ini, jadi saya pisahkan dengan tanda kurung. Kemudian kita dekatkan ya, kita samakan yang sejenis, kita dekatkan, kita kumpulkan jadi satu, jadi 12M dengan 5N dijadikan sini ya, berdekatan, disampingkan, kemudian 23H dan 11H ini kan sejenis, kita kelompokkan, kemudian kita operasikan. Karena 12M ditambah 5N sama-sama variabel M tadi ya, berarti 12 itu boleh ditambah 5, dan 23H ditambah 11H itu boleh ditambahkan ya, 23 ditambah 11. Kenapa kok hanya tidak ikut ditambah? Karena H ini kan adalah variabelnya ya, variabelnya, dan ini adalah operasi penjumlahan, berbeda dengan perkalian. Karena penjumlahan berarti ya ini aja depannya saja ya, berarti 12 ditambah 5 itu 17M, dan 23 ditambah 11 itu 34 untuk H-nya. Sehingga ini ya dapat kita simpulkan, berarti totalnya 17 kotak berisi berisi kelereng merah dan 34 kotak berisi kelereng hijau. Samakan dengan operasi penjumlahan dengan logika tadi. Jadi cara menjumlahkan operasi bentuk aljabar adalah seperti ini. Untuk pengurangan sebenarnya caranya sama dengan yang penjumlahan ya. Untuk cara pengurangan bentuk aljabar saya berikan agak berbeda dengan yang pengertian tadi, caranya agar lebih menambahkan wawasan. Yang pertama, kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya, kemudian mengelompokkan konstanta dengan konstanta, lalu baru kurangkanlah suku-suku yang sejenis dan mengurangkan konstanta dengan konstantanya. Di sini ada contoh kasus ya, sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan animasi seperti ini, silahkan adik-adik dan sahabat matematika semuanya dilihat. Hai teman-teman, aku kembali lagi loh. Sekarang aku mau mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang pengurangan bentuk aljabar. Apakah sudah siap belajar teman-teman? Benar, sudah siap belajar teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke rumah aku ya. Bima sangat senang pada hari ini karena Bima mendapatkan 5 kotak berisi bungkusan kue dari orang tuanya. Bima, kemudian orang tuanya memberikan 5 bungkusan berisi kue. Entah kuenya itu isinya berapa ya, belum tahu kita. Nah, kita misalkan ya, kita tadi sudah belajar ya di video sebelumnya tentang bentuk
bentuk aljabar. Jadi untuk 5 kotak berisi bungkusan kue berarti kita simbolkan dengan aljabar 5A ya. Kemudian ketika orang tua Bima keluar ya, Rina datang menghampiri ke rumah Bima. Kemudian terjadilah percakapan seperti ini. Siang Rin, ada apa Rin? Tumben nih main ke rumah. Siang Bim, main aja Bim. Sepertinya kamu lagi senang ya? Iya dong Rin, aku barusan dikasih 5 kotak kue. Wah, pantas kamu senang. Boleh dong aku dapat bagian, hehehehe. Boleh dong Rin, nih aku kasih 2 kotak kue. Kemudian Bima memberikan 2 kotak kue yang diberikan dari orang tuanya tadi, diberikan 2 kepada Rina. Kemudian, terima kasih Bin, saya pulang dulu ya Bin. Kemudian Rina meninggalkan rumah Bima. Nah, kita hitung ya untuk bentuk aljabarnya. Setelah Rina pulang tadi, berapa kotak kue lagi untuk punya Bima? Nah, nyatakan di dalam bentuk aljabar. Coba kita nyatakan ke dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah 5 kotak berisi bungkusan kue, berarti 5A. Kemudian tadi diberikan 2 kotak kepada Rina. Kita singkirkan 2 kotak ini, berarti 2A ya. Berarti dengan operasi pengurangan 5A dikurangi 2A, berarti hasilnya berapa? Nah, tinggal kita hilangkan 2 kotaknya tadi, berarti ada 3 kotak berisi bungkusan kue. Jadi ada 3 kotak berisi bungkusan kue ya. Nah, operasi hitung bentuk aljabar ada namanya sifat-sifatnya. Yang pertama komutatif, yaitu ketika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Tetapi ketika A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A, jadi berbeda ya. Ini sifat-sifatnya. Sebenarnya ini sudah dipelajari di sifat bilangan bulat, tapi saya berikan kembali. Kemudian ada sifat asosiatif, itu ketika dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Namun ketika dalam kurung A dikurang B dikurang C itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C, berbeda ya. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Sederhanakanlah 3x ditambah 10x kuadrat ditambah 6x. Penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu soalnya, kemudian kita jawab, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Nah ini ya, suku-suku sejenisnya adalah 3x dan 6x. Kita sendirikan, kelompokkan, kemudian kita operasikan ya. Jadi kita operasikan dari 10x kuadrat ini kan tidak ada yang sama, berarti biarkan saja. Berarti 3 ditambah 6 yang sama ini ya. Berarti hasilnya 10x kuadrat ditambah 9x. 9x diperoleh dari 3 ditambah 6, x nya tetap sama. Jadi jawabannya ya ini ya, jawabannya 10x kuadrat ditambah 9x. Baik, kita masuk untuk contoh yang ketiga. Hitunglah atau selesaikanlah 5a kuadrat dikurangi 6ab ditambah 3a kuadrat dikurangi 4ab. Kita selesaikan ya dari persamaan aljabar, dari bentuk aljabar tersebut kita selesaikan. 5a kuadrat kita tuliskan lagi dikurangi 6ab ditambah 3a kuadrat dikurangi 4ab. Nah di sini saya berikan cara ya cepatnya ya. Lah
kita pilih mana yang sejenis. Nah, suku yang sejenis 5A kuadrat dengan 3A kuadrat, berarti 5A kuadrat ditambah 3A kuadrat. 5 tambah 3 8, berarti 8A kuadrat. Kemudian negatif 6AB ditambah negatif 9AB, atau negatif 6AB dikurangi 4AB, berarti negatif 6 dikurangi 4 berarti negatif 10AB ya. Berarti kita tinggal gabungkan ini, 8A kuadrat dikurangi 10AB. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, sebenarnya mudah kan adik-adik dan sahabat matematika. Ini saya berikan cara cepatnya saja. Jika nanti ada soal-soal ya semesteran ataupun ujian nasional, itu kan kita dibutuhkan waktu yang singkat untuk mengerjakan soal. Jadi kita kalau sudah paham dengan dasarnya, boleh kita menggunakan cara cepat seperti ini. Tapi kalau adik-adik dan sahabat matematika belum tahu dasarnya, jangan menggunakan rumus cepat, karena akan nantinya akan terjadi kesalahan. Baik, itu ya. Kita masuk ke contoh yang keempat. Sederhanakanlah 4xy dikurangi x ditambah 7y dikurangi xy ditambah 2. Kita coba selesaikan. Kita tuliskan kembali. Kemudian kita lihat di sini ada variabel yang sama adalah 4xy dengan negatif xy. Jadi kita kelompokkan menjadi satu di sini ya. Jadi 4xy dikurangi xy dikurangi x ditambah 7y ditambah 2. Dan kita operasikan yang sejenis, berarti 4 dikurangi 1 ya. Jadi 4 dikurangi 1, ini untuk ke belakangnya masih ditulis ya, negatif x dikurangi x tambah 7y ditambah 2, kita tetap tulis. Kemudian 4 dikurangi 1 adalah 3xy ya. Kemudian dikurangi x ditambah 7y ditambah 2. Untuk yang ini tidak kita operasikan karena tidak ada yang sejenis. Jadi ya hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Mudah kan adik-adik sebenarnya? Sebenarnya mudah operasi ini ya. Makanya adik-adik, harapan saya tolong diperhatikan dari awal sampai akhir. Sebenarnya matematika itu asik, menarik dan unik, mudah sekali. Oke, kita masuk ke contoh kelima. Saya berikan banyak sekali contoh ya. Hitunglah 6P ditambah 5PQ dikurangi 2Q dikurangi 4P ditambah 3PQ dikurangi 7Q. Kita selesaikan. Kita tuliskan soalnya lagi. Kemudian kita cari yang sejenis. 6P itu sejenis dengan negatif 4P ini ya, sama-sama P, berarti 6P dikurangi 4P. 6 kurangi 4 hasilnya 2, berarti 2P. Kemudian 5PQ dengan 3PQ, 5PQ dengan 3PQ, berarti 5 ditambah 3 ini ya, berarti 5 tambah 3 adalah 8PQ, karena di depannya positif berarti plus ya. Kemudian negatif 2Q dengan negatif 7Q, berarti negatif 2Q dikurangi 7Q, hasilnya negatif 2 dikurangi 7 berarti negatif 9, variabelnya Q. Jadi kita gabungkan, berarti kita gabungkan 2P ditambah 8PQ dikurangi 9Q plus 8PQ ini plus diperoleh dari penjumlahan plus 5 ditambah 3. Jadi hasilnya ini ya, 2P ditambah 8PQ dikurangi 9Q. Kita masuk ya ke contoh yang ke-6. Jumlahkanlah 13x ditambah 15y dengan negatif 12x dikurangi 3y. Kita coba selesaikan.
Kita tuliskan kembali soalnya. 13x ditambah 15y jumlahkanlah dengan, berarti kita plus dalam kurung negatif 12x dikurangi 3y. Kita keluarkan ya tanda kurungnya ini, kita keluarkan. Jadi plus dengan min kan, plus kali min ya, kemudian plus kali min adalah min. Jadi setelah ini saya berikan warna berbeda ya, sesuai dengan suku sejenisnya. Jadi 13x dengan suku sejenis negatif 12x kita kelompokkan ke sebelah kiri, dan 15y dikurangi 3y di sebelah kanan ini ya, kita kelompokkan masing-masing suku-suku sejenis. Kemudian baru kita operasikan. 13 dikurangi 12x ditambah 15 dikurangi 13y sama dengan, karena 13 dikurangi 12 itu 1 berarti 1x, dan 15 dikurangi 3 itu 12 variabelnya y. Atau bisa saja saya berikan cara cepatnya lagi nih ya. Kita tuliskan 13x ditambah 15y, kita tuliskan di bawahnya negatif 12x dikurangi 3y, kemudian kita berikan penjumlahan bersusun. Nah seperti ini. Baru kita 13x ditambah negatif 12x berarti 1x atau x ya. Kemudian plus 15y ditambah negatif 3y berarti 15 dikurangi 3 12y variabelnya ya. Itu caranya ini saya berikan. Jadi hari ini dalam video ini saya berikan cara cepatnya ada dua ya. Tadi yang langsung ke garis tadi langsung dioperasikan dengan cara penjumlahan bersusun seperti ini, atau bisa menggunakan penjumlahan atau operasi dasarnya seperti ini. Silahkan adik-adik pergunakan dan pelajari ya. Contoh yang ke-7, kurangkanlah 7x dikurangi 3y ditambah 2y dari, nah ini ada kata-kata dari ya, 2x ditambah y dikurangi 5z. Kalau tadi kata-katanya dengan itu adalah sama posisinya. Kalau ada kata-kata dari itu kan awal, berarti 2x ditambah y dikurangi 5y ini sebagai awal. Jadi kita selesaikan ya. Jadi 2x ditambah y dikurangi 5y itu taruh di depan, baru dikurangkan 7x dikurangi 3y ditambah 2z. Kenapa? Karena ada kata-kata dari. Ingat, dari itu kan dari mana? Oh dari sana. Nah berarti kan dari sana loh. Darinya itu berarti ditaruh di depan. Dan ingat ini ketika mengkurangkan di sini banyak terjadi kesalahan ya ketika mengkurangkan. Nah ini kan dikurangkan dengan ini. Ini itu satu kesatuan. Nah kalau satu kesatuan berarti diberikan tanda kurung pemisahnya sebagai pemisahnya. Nah kemudian kita keluarkan tanda kurungnya, berarti ini negatif dengan positif, negatif dengan negatif, positif, negatif dengan positif, negatif. Ini sudah kita pelajari di sifat-sifat bilangan bulat ya. Tinggal kita selesaikan. Kemudian di sini saya berikan warna yang berbeda sesuai dengan suku-suku sejenisnya. Kemudian saya kelompokkan masing-masing yang sejenis, 2x dengan 7x, kemudian y dengan 3y ya, kemudian min 5z dengan min 2z. Kita operasikan 2x dikurangi 7x negatif 5x ditambah y ditambah 3y berarti ditambah plus 4y, kemudian negatif 5 dikurangi 2z berarti negatif 7z. Jadi ini adalah caranya ya. Silahkan sahabat matematika dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-8. Jumlahkanlah 3x ditambah 15y dengan
negatif 12X dikurangi 3Y ya. Penyelesaiannya karena penghubungnya dengan, berarti operasinya tetap ya sama, tinggal kita operasikan, kita kelompokkan ya. Ini kita keluarkan dulu buka kurungnya, plus dengan min plus dengan min ya. Kemudian kita kelompokkan yang suku-suku sejenisnya, berarti dari 13X ditambah 15Y dikurangi 12X dikurangi 3Y, kita kelompokkan menjadi 13X dikurangi 12X ditambah 15Y dikurangi 3Y. 13X dikurangi 12Y, 13X dikurangi 12X itu X ditambah 15Y dikurangi 13Y, yaitu positif 12Y. Jadi hasilnya X ditambah 12Y. Atau kita menggunakan penjumlahan bersusun ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Berarti tinggal ini kan ditulis di sini, kemudian negatif 12X dikurangi 3Y tulis di bawahnya, kemudian penjumlahan bersusun 13X dikurangi ditambah negatif 12X berarti X, 15 ditambah negatif 3 berarti positif 12Y. Cara yang seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir, contoh ke-9. Nilai ujian matematika dari Vira itu 15 lebihnya dari nilai matematika Farah. Jika nilai ujian Farah adalah X, maka tentukan jumlah nilai ujian mereka dalam X. Oke, kita coba selesaikan ya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, ini caranya. Jadi ketika ada soal cerita, kita persingkat dengan sebuah informasi yang lebih singkat. Jadi kita coba, nilai Vira itu sama dengan 15 lebihnya dari nilai matematika Farah. Berarti 15 ditambah nilainya Farah kan. Kemudian nilai Farah tadi dimisalkan X. Nah, berarti nilai Farah sama dengan X. Nah, kita tuliskan lagi informasi awal tadi. Karena nilai Farah yang sudah diketahui, berarti kita tuliskan nilai Vira sama dengan 15 ditambah nilai Farah. Nah, nilai Vira berarti 15 ditambah nilai Farah itu tadi X kan, berarti 15 ditambah X. Jadi total nilainya nilai Vira ditambah nilai Farah. Berarti nilai Viranya itu 15 ditambah X, kemudian ditambah nilai Farahnya X, berarti ditambah X. Kita cari ya variabel yang sama adalah X, berarti 15 ditambah X ditambah X 2X, berarti 15 ditambah 2X sama dengan, nah di sini kita tuliskan ya posisinya yang variabel itu di depan, konstanta di belakang, berarti 2X ditambah 15. Jadi ini total nilai ujian mereka. Baik adik-adik, terima kasih kalian sudah menyaksikan materi. Saatnya kita berlatih soal. Yuk kita berlatih. Soal yang pertama, sederhanakanlah 2P ditambah 19P. Soal yang kedua, tentukanlah hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 42N ditambah 35M ditambah 7 dikurang buka kurung negatif 50M dikurangi 20N ditambah 9 tutup kurung. Soal yang ketiga, tentukanlah hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 3E dikurangi 17Y ditambah 35Z ditambah dalam kurung 4X ditambah 23Y dikurang 9Z. Soal yang keempat, bentuk paling sederhana dari B kuadrat ditambah 2AB dikurang 3B kuadrat ditambah 5AB. Soal yang kelima,
Sederhanakanlah 4P kuadrat ditambah 7P dikurang 3P kuadrat dikurang 6P. Soal ke-6. Sederhanakanlah 6E kuadrat dikurang 3E kuadrat dikurang 4E kuadrat P kuadrat. Soal ke-7. Selesaikan bentuk aljabar berikut. 5E kuadrat ditambah 7Y ditambah 3E kuadrat ditambah 5E kuadrat Y dikurang 5XY ditambah 7Y. Soal ke-8. Jumlahkanlah 13X ditambah 15Y dengan negatif 12X dikurang 3Y. Soal ke-9. Kurangkan 7X dikurang 3Y ditambah 2Z dari 2X ditambah Y dikurang 5Z. Soal ke-10. Hasil penjumlahan 2X ditambah 4 dan A adalah 5X ditambah 6. Tentukan bentuk aljabar A yang memungkinkan. Jadi ketika penjumlahan 2X ditambah 4 ditambah A itu hasilnya itu 5X ditambah 6. Nah, A nya itu berapa? Jaya memiliki kelereng yang disimpan dalam dua jenis kotak berbeda ukuran. Banyaknya kelereng yang dimiliki oleh Jaya adalah 12 kotak merah dan 23 kotak hijau. Keesokan harinya Jaya membeli 5 kotak merah dan 11 kotak hijau. Tentukan total kelereng yang dimiliki Jaya dalam bentuk aljabar. Soal ke-12. Eni memetik buah mangga dan buah jambu yang disimpan dalam karung dengan ukuran sama. Banyaknya buah yang dipetik oleh Eni yaitu 9 karung berisi buah mangga dan 13 karung berisi buah jambu. Sesampainya di rumah, Eni membagikan 2 karung berisi mangga dan 5 karung berisi buah jambu kepada tetangganya. Pertanyaannya, hitunglah total buah yang dimiliki Eni. Buatlah dalam bentuk aljabar. Soal ke-13. Pak Agus adalah pemilik grosir beras di kota Sekuti Banyak. Suatu hari, Pak Agus mendapatkan pesanan dari pedagang di Pasar P dan Pasar Q di hari yang bersamaan. Pasar P memesan 15 karung beras dan 8 kg beras. Sedangkan Pasar Q memesan 12 karung beras dan 5 kg beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Agus adalah 13 karung beras dan 7 kg beras. Pertanyaannya, tentukan total berat beras sisa dari hasil pemesanan Pasar P. Ketika sudah terpenuhi Pasar P, itu sisanya berapa di gudang Pak Agus. Buatlah dalam bentuk aljabar. Soal ke-14.
Pak Agus adalah pemilik grosir beras di kota Putih Banyak. Suatu hari Pak Agus mendapat pesanan dari pedagang di Pasar P dan Pasar Q. Di hari yang bersamaan, Pasar P memesan 15 karung beras dan 8 kg beras, sedangkan Pasar Q memesan 12 karung beras dan 5 kg beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Agus adalah 13 karung beras dan 7 kg beras. Pertanyaannya, tentukan total berat beras sisa dari hasil pemesanan Pasar P dan Pasar Q. Buat dalam bentuk aljabarnya. Soal ke-15, silahkan lengkapi gambar tersebut. Ini maksudnya saya berikan contohnya ya. Jadi 2 dikurang X itu dikurang, ini tandanya di sini, negatif 3X dikurang 3. Berarti kita tuliskan, berarti negatif X dikurang negatif 3X berarti karena apa? Karena 2X dikurang negatif 3. Min kali min plus berarti negatif X ditambah 3X, berarti 3 dikurangi 1, 2X ya, ditambah 2 dikurangi negatif 3 berarti 5 ya, karena 2 ditambah 3 kan, min kali min kan plus 5. Untuk yang ini ya, coba lagi ya, berarti negatif 3X dikurang negatif 9X berarti 6X ya. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 13 berarti plus 10. Untuk yang lain silahkan dilengkapi sendiri. Soal ke-16, Agnes membeli 10 kotak berisi roti. Kemudian Agnes membagikan 4 roti kepada teman-temannya. Setelah dibagikan, nyatakan dalam bentuk aljabar total roti yang dimiliki Agnes tersebut. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Semoga video pada kali ini menjadikan adik-adik tambah semangat dalam belajar. Untuk video selanjutnya akan saya bagikan tentang operasi perkalian. Silahkan disimak baik-baik dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, salam sehat.